Hati-hati buat kalian yang punya rencana nikah dan diniatkan untuk ibadah. Karena nggak semua orang siap dengan konsekuensinya. Ini kalau kalian gagal paham nih, pasti saya diserang habis-habisan. So, kita bahas pelan-pelan dan pakai akal sehat. Pertama, kita harus pahami konsep ibadah itu gimana. Ibadah adalah sebuah kondisi taat, tunduk, patuh dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Nah, kalau udah ngomongin Tuhan, berarti ini bentuk pengabdian tertinggi. Maka apapun keadaan yang kamu alami, enak nggak enak, siapapun yang menyebabkan, harusnya itu tidak mengganggu pengabdianmu. Clear? Konkretnya gini, ini buat perempuan ya. Cobalah sesekali berdialektika saat kamu bilang, ya saya mau nikah dengan niat ibadah. Terus Tuhan nanya balik, temenan ta? Yakin ibadah buat saya? Oke, lalu dibuatlah suamimu rese. Tiap hari bikin kamu nangis, tiap saat bikin kamu kecewa, atau dia melakukan hal-hal yang selama ini nggak kamu bayangkan atau nggak sesuai dengan harapanmu. Di saat itu terjadi, kamu nggak boleh protes. Justru kamu harus tetap melayani dengan sepenuh hati dan berbuat baik sama suamimu. Bisa. Loh kok gitu? Ya iya, karena setiap niat pasti akan diuji dan karena Tuhan Maha Pencemburu. Jadi kalau kamu emang niat nikah untuk ibadah, maka dia nggak mau ada sesuatu yang lebih kamu cintai selain dirinya. Siap. Pun sebaliknya buat laki-laki, kalau emang niatnya ibadah, apapun kondisi pasanganmu, dikasih anak atau enggak, ya harusnya tetap dijalani, bukan malah poligami. Daripada saya selingkuh, lebih baik kawin lagi. Lagian, ada atau enggak ada anak, lu harusnya tetap bisa ibadah kan? Saya kadang heran, orang-orang kayak gini tuh, kayak bisa ningkatin kualitas ibadah aja kalau misal dikasih anak. Padahal kan belum tentu ya. Orang belajar ilmu relationship dan parenting aja males, ya kan? Terus yang kedua nih, anggaplah kalian siap nikah untuk ibadah. Pertanyaan saya, keluarga besar lu udah siap juga nggak? Karena kalau mereka nyuruh kamu nikah untuk ibadah, sementara bapak, ibu, pak, budemu masih mempermasalahkan calonmu kerja apa, gajinya berapa, punya aset apa aja, dari golongan mana, itu bukan ibadah, itu bisnis. Nggak usah bawa-bawa nilai agamis kalau hatinya masih najis. Mau ibadah kok bawa dunia. So, intinya saya mau bilang, udahlah, biasa aja kalau emang kalian belum siap nikah dengan niat ibadah. Jangan maksa. Toh kalian bisa ganti niatnya untuk belajar saling memahami isi dua kepala, belajar nyelesain konflik, komunikasi yang baik, kerjasama, produktif melakukan hal kecil bareng-bareng, dan seterusnya. Seiring waktu, nanti kalian bisa tingkatin pelan-pelan untuk ibadah. Beragama tuh butuh akal sehat, Pak. Semua ada ilmunya, dan gak semuanya harus lu paksa tarik ke agama kalau belum siap. Dan jangan campur dia yang maha suci dengan kita yang sering ngerasa sok suci.